Anda tahu ketika dia jadi wali kota Solo, itu ijazahnya sarjana apa? Nah, ini kita baru tahu. Dr. Randus katanya. Nah, Dr. Randus. Itu saya tahunya dari siapa? Egy Sujana. Nah, sama, kita kan juga baru tahu belakangan. Bukan, ya ini Egy Sujana waktu bertemu. Jadi semua intinya sekarang katanya dan katanya. Bawa-bawa Egy Sujana. Aduh. Ini ada Deddy Sitorus juga, teman-teman. Politisi PDIP. Ada apa? Kok baru sekarang ikut membahas, menyaksikan juga apa gelar pendidikan Pak Jokowi itu yang sebenarnya? Doktor Randus kah atau insinyur? Waduh. Kenapa sewaktu satu kolam, satu partai nggak ada tuh pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang katanya. Bahkan berapa kali tuh PDIP mencalonkan Pak Jokowi? 2 kali wali kota Solo ya, kemudian gubernur DKI, kemudian 2 kali juga presiden. Nggak ada tuh. Ada apa nih? Sama saya di suatu acara ya itulah sama teman PDIP juga. Terus dia nanya, Kar, lu masih ingat sama gue nggak? Siapa ya? Rasanya sih, tapi lu pakai kacamata, pakai topi. Bukan dong, topi sama kacamata lu. Nih gue Egy Sujana. Ya Allah, lu kok bisa ada di sini kan? Emang kenapa, Kar? Ya kita kan berbeda ideologi kan. Kok lu bisa ada di sini gitu kan? Rupanya tuh temen, ini kok banyak banget teman-teman lu. Siapa nih? Gue tuh lagi memperjuangkan untuk membuktikan bahwa ijazahnya Jokowi itu palsu. Oh gitu. Dan dia tanya juga sama saya kan, lu tahu nggak, Kar, bahwa Jokowi itu dulu pakai titel Dr. Andes waktu jadi wali kota. Yang bener loh, bener. Dan hari ini itu tersebar lagi ya. Dan ini juga udah baru aja saya baca ya di sebuah berita pendek yang dikeluarkan oleh Mas siapa namanya nih, Mas Rudi Kamri bilang bahwa Rudi Kamri itu dia bilang Jokowi itu pertama kali menjadi wali kota Solo dengan ijazah dengan titel Dr. Andes. Ini ya lucu kan. Jadi Oke teman-teman, mari kita dengarkan sehabis ini. Ada pernyataan langsung dari Ketua KPU Solo yang membantah soal tudingan ini. Mengenai kalau ini tudingannya tadi kan Pak Jokowi sewaktu wali kota Solo pertama kali untuk periode pertama, di sini kan dituding dia menggunakan gelar Dr. Randus. Nah ini dia, nanti kita tonton sehabis ini ada penjelasan lebih lengkap dari Ketua KPU Solo mengenai hal ini. Apakah gelar pendidikan Pak Jokowi itu Dr. Randus kah atau insinyur? Sebenarnya sangat sederhana sekali sih sebenarnya. Banyak pun bertebaran di media sosial stiker, baliho, atau spanduk Pak Jokowi. Di sana itu kelihatan dengan jelas kalau kita searching di Google sekarang, itu dia menggunakan insinyur di belakang namanya, bukan Dr. Randus. Mungkin kalau ada pun Dr. Randus, itu kesalahan yang menulisnya, bukan kesalahan di Pak Jokowinya. Pada waktu itu Pak Jokowi waktu pemilu pilkada ya, pilkada di tahun 2025 waktu menjadi wali kota yang pertama itu ijazah yang digunakan apa Pak? Yang sesuai kalau dari catatan KPU sendiri? Kalau dari catatan KPU menyampaikan ijazah S1, SMA, SMP, SD. Jadi misalkan dari minimal SD sampai yang terakhir. Jadi sampai dengan S1. Kalau S1-nya itu UGM juga nggih? UGM. Fakultas Kehutanan. Iya. Kalau untuk proses legalisirnya dulu itu seperti apa Pak? Kalau catatannya itu? Catatan dari hasil verifikasi itu ya sudah sesuai, dinyatakan lengkap, sudah sesuai. Kemudian tidak ada perbaikan, tidak ada beberapa berkas yang kurang, namun bukan terkait ijazah, bukan terkait, tapi hanya surat-surat secara administratif saja. Itu gelarnya insinyur gitu. Insinyur. KTP insinyur. Bukan dokter. Ini insinyur. Jelas ya bagi mereka dan bagi kalian yang meragukan dan yang menyaksikan, yang bingung. Mana nih gelar pendidikan Pak Jokowi ini, Dr. Randus kah atau insinyur? Di sini Ketua KPU Solo menyatakan kalau gelar yang digunakan Pak Jokowi itu dulu memang insinyur ya, bukan Dr. Randus. Jadi kalau misalnya ada nih pemberitaan yang mengatakan Pak Jokowi itu menggunakan gelar Dr. Randus sewaktu dia menjabat sebagai wali kota Solo periode pertama,
itu keliru. Biarpun ditulis mungkin ada di media ya, Dr. Andos Joko Widodo, mungkin itu kesalahannya di media. Di media sana yang salah menuliskan gelarnya Pak Jokowi. Tapi itu kan bukan kesalahannya Pak Jokowi. Seharusnya yang salah itu, yang disalahin adalah media yang menuliskan gelar Pak Jokowi itu salah. Ini loh, UGM mengakui. Nah itu ya intinya, UGM mengakui kalau Pak Jokowi itu memang kuliah di sana dan alumni mereka. Dan gelar dia itu memang insinyur. Dan di sini juga Ketua KPU Solo mengiyakan dan membantah kalau gelar Pak Jokowi sewaktu dia mendaftar jadi calon wali kota Solo itu adalah Dr. Randus. Itu salah, dibantah sama Ketua KPU Solo ini. Masalah ijazah ini bisa dibawa ke lembaga-lembaga internasional, ke lembaga riset internasional, bisa dibawa ke perguruan tinggi nasional yang bisa menghukum rating UGM menjadi turun nantinya karena telah tidak memberikan gambaran integritas akademik, kebebasan akademik, yaitu dalam kaitan dengan ijazah seorang mantan presiden atau yang disebut dengan diakui alumninya, padahal itu perlu diklarifikasi. Ya. Ini Rizal Fadila yang seperti biasa teman-teman suaranya sangat lantang sekali. Apakah ini akibat dampak kepanikan yang teramat apa ya? Udah nggak bisa tidur, makanya sampai gini nih sosok Rizal Fadila. Dia mengatakan kalau masalah ijazah Pak Jokowi bisa dibawa di hukum internasional tadi ya, atau di dunia luar lah, di luar negeri. Waduh, apa-apa ke luar negeri, apa-apa hukum internasional. Waduh, aduh. Segitu nggak percayanya mereka terhadap hukum di negeri ini. Apakah teman-teman, mereka ini sudah bisa dikatakan terkesan merendahkan pemerintah, merendahkan hukum di negeri sendiri? Apakah sudah bisa dinyatakan? Karena kan kalau kita lihat narasi-narasi yang mereka sebarkan, itu seakan-akan pemerintah Indonesia ini tidak mampu, tidak layak dipercaya, dan pokoknya pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga yang ada di negara ini tidak ada benarnya di mata mereka. Waduh, gimana nih teman-teman? Bukan, mana orang ngeturukin dong. Bawa dah kau ke kantor polisi gitu loh. Nanti ada lagi dari Afrika Selatan. Oh, saya pernah lihat itu, kata dia gitu kan. Datang lagi nanti dari Israel. Wow, iya benar ini. Iya kan? Perang antara Iran dan Israel itu akan berhenti kalau Pak Jokowi tunjukin ijazahnya. Kata dia pula nanti dibuat opininya seperti itu. Bukan lu yang dipercaya, tapi penegak hukum yang berwenang untuk mengaudit itu. Kita semuanya bisa tersangka asumsi saja, tapi serahkan itu kepada kepolisian. Pitra hajar habis-habisan mereka-mereka yang menuding ijazah Pak Jokowi itu bermasalah, yang menuding ijazah Pak Jokowi itu palsu, yang menuding ijazah Pak Jokowi itu hasil produksi dari pasar pramuka. Di sini Pitra tegas sekali, tunjukkan buktinya, tangkap dan bawa orangnya kalau perlu. Dan seperti biasa teman-teman, ini cuma ngarep aja kita. Mereka itu memberikan bukti-bukti, enggak ada. Mereka itu cuma jagonya memberikan opini dan katanya ini itu dan berbagai alasan. Saya dulu kan 2005 kan juga nyalon. Pak Jokowi juga nyalon. Saya tadinya kan tidak punya kegiatan politik, dibawa oleh PAN itu waktu. Saya kalah, saya nomor 2, ada 4 calon itu waktu. Pak Jokowi baru dia menang, kita rangkul langsung, kita ucapkan selamat. Ya. Nah ini 5 tahun berikutnya, periode kedua, Pak Jokowi ke rumah saya. Dikiranya saya mau balon lagi. Enggak Pak, wong Bapak sudah bagus, saya senang sekali dengan visi misinya Bapak. Kayak gitu. Ini lawan politik atau rivalnya Pak Jokowi sewaktu wali kota Solo, calon wali kota Solo ya, yang bersaing dengan dia. Beliau ini mengakui loh
mengakui dengan kinerja Pak Jokowi sewaktu memerintah Surakarta. Nah, di sini teman-teman, jika ijazah Pak Jokowi itu palsu, tentu sudah diserang Pak Purnomo, sosok ini, saat nyalon sebagai wali kota Solo tahun 2005 yang lalu. Sebab kala itu Pak Purnomo aktif sebagai dosen di UGM. Nah, ini loh, ini ternyata Pak Purnomo merupakan dosen aktif di UGM. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin beliau ini nggak tahu kalau semisal Pak Jokowi itu memiliki ijazah abal-abal. Tetapi karena Pak Purnomo ini tahu, Pak Jokowi memang benar, dia ini adalah lulusan atau alumni UGM, maka dia terima dengan legowo. Bahkan di sini tadi pengakuannya langsung dirangkul mengucapkan selamat. Enggak baru lagi. Saya sementara tetap aktif sebagai dosen kan di UGM. Nah, pada saat beliau jadi gubernur, kan AD2 kosong. AD1 naik jadi AD2 naik jadi AD1 Pak Rudi. Saya dikontak termasuk oleh Pak Jokowi, oleh partai, ngisi sebagai AD2 kayak gitu. Saya kaget. Dulu berseberangan kok sekarang jadi rangkulan ya mesra. Tapi saya merasa karena visi misinya sama dengan niat saya ngabdi, saya bersedia. Jadi saya dicalonkan oleh PDI Perjuangan, dibawa ke DPRD, pilihan saya terpilih. Itu yang pertama. Ya. Periode kedua, saya tetap merasa cocok dengan Pak Rudi. Maju lagi sampai periode kedua. Dan mohon diingat, saya kira hanya Solo yang kalau pemilu kada kedua pasangannya tetap sama, itu hanya di Solo. Inilah teman-teman fakta-fakta dari Pak Jokowi yang selalu berusaha merangkul lawan-lawan politiknya. Dan ternyata teman-teman faktanya terungkap lagi. Ternyata bukan semasa Pak Jokowi rivalnya Pak Prabowo. Yang kala itu kan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini adalah rival, sama-sama calon presiden. Dan ternyata dibongkar sama Pak Purnomo. Ternyata sudah jauh sebelum itu. Ini rivalnya Pak Purnomo, tetapi sama Pak Jokowi diajakin. Nah, mungkin ini salah satu nih, kenapa orang-orang paling benci, tidak suka dengan Pak Jokowi yang berhasil dengan berbagai taktik politiknya, merangkul lawan-lawan politiknya. Nah, di sini intinya teman-teman, Pak Purnomo yang merupakan dosen di UGM tidak protes sama sekali dengan Pak Jokowi, bahkan mengucapkan selamat dan senang atas kinerja Pak Jokowi di kota Solo. Itu dia teman-teman. Gimana menurut kalian? Atas apa yang barusan saja kita bahas, kita lihat, kita tonton bersama ini. Silakan tuliskan komentar tanggapan terbaikmu ya di kolom komentar yang ada di bawah ini.